Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius, di mana tema kita ini untuk keadilan untuk Sagittarius. Kira-kira keadilan apa ya yang saya rasa kayak di sini kayaknya terpanggil untuk reading tentang keadilan. Keadilan apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Ini hanya sebuah games, tapi bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, Sagittarius ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius tentang keadilan untuk dirimu. Sagittarius, keadilan apa yang semesta akan berikan kepadamu ataupun wejangan kepadamu untuk bisa mendapatkan keadilan itu? Kita lihat. Oke, apa masalahmu Sagittarius dan apa yang akan terjadi dan pesan semesta untukmu. Di pile pertama, wow, ini langsung 2 pile keluar ya. Di sini ada Eight of Wands dan ada Adjustment ya. Dimana semesta mau sampaikan apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, nggak usah kamu pikir-pikir lagi ya, nggak usah mencari pembelaan pembenaran, itu ranahnya semesta, ranahnya Tuhan. Yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, Jasmine, bahagiakan dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Saya lihat di sini ada konflik antar pasangan ya, kamu bisa menyesuaikan ya, karena saya di sini menyerap energi dari kalian yang mana sesuai tema kita, keadilan apa saja ya dari para Sagittarius. Ya, jadi kamu yang menyesuaikan kondisi kamu, situasi dan kondisi kamu ya. Karena di sini kompleks, saya lihat, saya merasanya di sini merasakan energi-energi sakit hati, kekecewaan, amarah ya. Kalau seandainya kamu dengan pasanganmu, saya lihat di sini ribut ya, masalah kecil dibesar-besarkan, atau mungkin ada pengkhianatan, ataupun di sini ada flying victim tuh kayak macam merasa dirinya terzolimi padahal dia yang berulah gitu ya. Ada juga saya lihat di sini penghakiman, ada juga umbar-umbar aib. Saya lihat juga di sini ada dari Sagittarius yang dikambing hitamkan, ataupun mungkin juga Sagittarius difitnah. Waduh, lengkap ya penderitaan kamu Sagittarius. Wow. Ya. Padahal Sagittarius saya lihat di sini berbuat baik loh, tetapi kenapa banyak penderitaan ya? Di sini ada Nine of Swords. Akhirnya kamu kayak belajar dari kesalahan kamu di masa lalu. Saya kalau terlalu baik nggak bagus. Ternyata harus begini, harus begitu. Ya, memang seperti gitu. Terkadang Sagittarius harus dibeli pelajaran dari semesta dengan cara semesta supaya kamu sadar. Ya, maaf di sini bukan berarti saya mau menjudge ataupun menambah kamu punya trauma ya, tidak. Tetapi mungkin semesta harus, ya mungkin gaya bicara saya ini terkadang ceplas-ceplos karena semesta mau menegur Sagittarius. Jadi beda ya, jangan kamu bilang, Kak Ica kok ngomelin Sagittarius ya, yang lain kok enggak. Bukan ya, bukan diomelin atau apa ya. Saya kalau omelin kamu ngapain ya, saya nggak ada urusan dengan kamu, nggak kenal juga. Cuman karena saya peduli dan ini semesta yang mau sampaikan kepada kamu, sehingga mungkin ada saya seperti gitu ya.
Maaf ya agak berisik ya anak saya juga lagi tertawa ya. Maaf kalau ya semoga energi dia terbawa ke kalian Sagittarius ya. Jadi ada yang bertanya, Kak Ica kenapa dia Sagittarius tuh diomelin terus sedangkan yang lainnya tidak? Bukan ya. Karena yang lainnya tuh kadang artinya gini, setiap zodiak itu beda ya, cara tangkapnya, cara pemahamannya, cara bagaimana kita mengungkapkan supaya dia mengerti ya. Jadi si A beda dengan si B. Jadi contohnya ada yang harus ceplas-ceplos, ada yang harus pelan, harus lemah lembut ya. Jadi kalau Sagittarius ini memang harus di kayak gini gayanya ya. Karena kalau kamu lemah lembut, nggak boleh Sagittarius, nggak boleh gitu, itu nggak akan didengar. Tapi kalau Sagittarius tidak boleh, itu bahaya, itu berbahaya. Ya, itu berarti ada tekanan yang memang Sagittarius oke, saya harus waspada gitu. Tapi kalau nggak boleh, itu berbahaya, nggak boleh. Seakan-akan kayak itu masih bisa ditolerir. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar ya. Jadi suasana saya untuk ke Sagittarius, ke Scorpio, Leo itu beda-beda. Ya, bukan berarti saya mengintimidasi Sagittarius ataupun mungkin tidak sayang sama Sagittarius. No, ya. Saya sangat peduli sama kalian ya. Jadi saya memberikan wejangan sesuai dengan karakter masing-masing zodiak ya. Bukan menganaktirikan Sagittarius ya. Saya nggak kenal kamu ya. Ngapain saya mau marah ya? Di sini ambil positifnya saja, negatifnya dibuang. Itu kan saya bilang juga kalau seandainya kamu merasa bahwa Kak Ica marah mulu, ngomel mulu, ya sudah, saya nggak pernah merasa ngomel ya. Mungkin cara saya seperti gitu untuk menegur Sagittarius dari semesta ya. Karena ngapain saya ngomel? Berarti saya menurunkan vibrasiku dong ya. Jadi seperti gitu ya. Di sini Sagittarius yang semesta mau sampaikan, kamu nggak usah sedih. Kamu gak usah risau ya. Orang-orang itu akan punya karma sendiri. Kamu pun sama. Saya lihat juga di sini kan egois ya. Terus orangnya karena saking perkasanya, ini contoh ya, saking beraninya, saking positive thinkingnya, sampai kadang-kadang kamu gegabah dalam mengambil keputusan. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya, harapan itu selalu ada. Jangan kamu berpikir, wah dulu saya ayam jago ya, sekarang kok jadi dulu ayam petarung ya, saya nggak takut sama siapapun. Tapi pada saat sekarang kondisi saya sudah lemah, saya nggak mempunyai siapa-siapa, pertolongan pun nggak ada, Tuhan pun mungkin jauh. Saya sudah jadi kayak ayam sakit, bingung mau bikin apa, duduk pun lemes, berdiri apalagi ya. Saya lihat di sini kamu ada yang terpuruk dalam keuangan, cinta kasih, pekerjaan. Buang itu semua dalam pikiranmu. Di sini ada Ace of Wands. Apa yang sudah terjadi di masa lalu nggak usah lihat kembali. Kita bicara di sini ada sesuai tema kita keadilan ya. Berarti kamu kalau seandainya berbuat jahat, kamu akan menerima itu. Dan dulu kan kamu egois. Jadi dengan cara orang-orang dipilih semesta untuk menegurmu dengan cara ya tadi. Supaya apa? Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Saya sudah baik Kak Ica. Dulu memang saya jahat sama si A, tapi saya baik sama si B. Tapi kenapa si B menghancurkan saya? Iya, karena semesta menegur kamu di mana kamu dulu menjahati si A dan akhirnya kamu rasa dari si B. Supaya apa? Ke depan si C, si D, si F itu kamu tahu bahwa oh saya nggak boleh berlaku seperti gitu. Ibaratkan ada hukum karma, kamu sudah membayar karmamu, di mana saat ini ada penderitaan dalam dirimu. Kak Ica, tapi saya nggak mampu. Ya memang seperti gitu, pasti kamu mampu. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan semesta pun memberikan semuanya itu pasti sesuai dengan kemampuan dari umat, kemampuan dari dirimu, pasti bisa. Ada yang saya lihat di sini terpuruk karena pekerjaan, tidak dinafkahi suami, istri pergi meninggalkanmu atau berkhianat, atau kamu dicampakkan ya. Pada saat kamu gak ada duit, mereka semua pergi, entah teman, sahabat, keluarga ya. Kamu bingung, pusing, stres, minta pinjaman pun tidak, dan bahkan saya lihat sini kamu sampai 0 dan minus mungkin karena ada hutang. Yang semesta mau sampaikan kepadamu, biarin aja itu terjadi dalam hidupmu, baik buruknya semua baik ya.
Karena semua ada hikmah. Sekarang kan kondisinya kamu tuh terpuruk karena pikiranmu yang negatif, tidak mau bangkit dalam keterpurukan. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu menjadi orang hebat adalah dirimu sendiri. Semesta itu hanya merestui. Kalau semesta tahu bahwa oke, jalanmu udah benar untuk kehidupanmu seperti yang kamu inginkan, itulah jalan yang akan kamu lewati. Saya restui. Tetapi kalau tidak, berarti ada cara semesta, cara lain yang lebih baik untuk dirimu. Jadi dia menggagalkan dulu supaya kamu, oh jangan itu, dia mengarahkan. Tetapi semua keputusan ada di tanganmu. Sama seperti begitu juga dengan jodoh. Ya. Kalaupun seandainya kamu disolimi, pernah dihianati, biarin aja. Kamu harus bangkit. Ya, tuh. Sekarang kondisinya nih kamu tuh kayak macam hilang arah. Saya lihat di sini kamu hilang arah, bingung ya. Bagaimana caranya supaya kamu keluar dari keterpurukan ini? Betul tidak Sagittarius? Ya. Ibaratkan kamu bingung, saya harus mau kemana gitu. Tetapi saya lihat di sini ada kebangkitan. Dalam artian kamu mau move on, walaupun matamu tertutup, tapi kamu mau konsentrasi untuk bisa ada perubahan hidup. Ibaratkan gini, oke, saya sudah terpuruk, tetapi saya harus bisa buktikan bahwa saya bisa bangkit. Kepada orang-orang yang pernah membuatku terluka, saya buktikan bahwa saya akan jauh lebih baik tanpa dirimu. Ini saya lihat di sini ada pekerjaan yang mungkin kondisinya sudah toksik, kamu akhirnya meninggalkan, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih up kalau seandainya kerja sendiri gitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu kerja dengan orang lain, kamu itu akan menyerap energi negatif, tidak konsentrasi, banyak ngomong, banyak dosa. Duh maaf ya, banyak drama. Ya, kalau dengan orang lain, kenapa? Energi mereka akan terikut dengan kamu. Banyak kompetisi tidak sehat, kamu pun juga sama, bisa menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Kalau kamu produktif sendiri, saya lihat lebih baik. Rezeki pun bagus, kamu tetap merasa bersyukur dan rezeki kamu berlimpah loh. Jadi jangan berpikir, wah saya kehilangan pekerjaan Kak Ica. Pekerjaan itu gak akan hilang kalau kamu mau kerja apapun. Jangan pilih-pilih. Kondisinya kan kamu mau kerja di situ-situ aja. Padahal sebenarnya banyak jalan untuk menuju Roma. Banyak jalan untuk menuju kesuksesan. Cuman kamu tuh kayaknya yang itu aja, satu itu aja. Harus jadi karyawan di perusahaan ini baru saya bisa bahagia, saya bisa kaya. Belum tentu. Ya, sekarang kan kamu tuh berpikirnya bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Kenapa? Karena jaga image. Kita tuh sekarang itu bukan hanya berpikir dari duitnya saja. Duit itu akan akan ikut kamu ya, dalam tanda kutip. Pada saat vibrasimu naik, pada saat kamu bahagia, semua itu akan datang sesuai dengan apa yang kamu inginkan loh. Makanya saya bilang, kenapa kamu kalau kerja dengan orang lain ataupun dengan banyak orang ya, tim ataupun apapun, kenapa susah sekali untuk mendapatkan kesuksesan? Karena kamu di vibrasi bawah. Kenapa? Kamu menyerap energi negatif mereka. Ada ketakutan, kecemasan, stres, tekanan. Ya, sehingga begitu pun akan mempengaruhi hubunganmu. Kamu capek di kantor, ribut lagi di rumah dengan pasangan. Ya itu karena apa? Kamu ada di vibrasi bawah. Kamu yang menginginkan energi itu ataupun memancing energi negatif itu secara tidak langsung. Kamu kan di vibrasi bawah, berarti kamu mengundang malapetaka, kecemasan, ketakutan. Itu yang akan datang kepada dirimu. Karena kamu menyerap energi-energi orang lain. Dan kamu pun tidak waras untuk bisa lebih menstabilkan energimu. Kenapa? Karena hatimu kacau. Ataupun kalau dibilang ada rasa iri, wah dia sudah punya kok saya belum punya. Tapi coba kalau kamu kerja sendiri, produktif sendiri, Sagittarius itu kan kayak macam belut ya. Licin, kamu tuh sebenarnya licin, cuman terkadang itu kamu licin tuh dalam artian kamu udah masuk perangkap pun masih bisa lolos loh. Cuman kamu itu kayak macam tidak kalau dibilang masih ragu akan kemampuan kamu. Ya. Kalau sebenarnya Sagittarius bisa up dengan caramu sendiri. Tapi terkadang kamu berpikir bahwa saya harus dapat backingan dari si A, si B, si C supaya dia bisa membantu saya untuk bisa meraih kesuksesan. No, kamu sendiri pun bisa. Ya. Jadi untuk bisa menarik cinta kasih, kebahagiaan, kelimpahan, kekayaan itu dari dirimu. Kamu mau menerimanya tidak?
Kamu mau mendapatkan berkat itu tidak? Naikkan vibrasimu. Karena apa? Kalau kita dapat duit, nggak mungkin kita sedih, pasti kita senang. Nah itu tingkat vibrasi. Kamu senang ya pasti kamu akan mendapatkan duit itu. Karena apa? Duit mau mendatangi orang-orang yang senang, bukan mendatangi orang-orang yang sedih. Ya, pasangan pun begitu. Kalau kita mendapatkan pacar kan nggak mungkin di awal-awal ribut. Pasti ya kita mengalah, kita baik, kita happy. Nah itu, kamu harus tingkatkan vibrasimu. Tapi kalau seandainya kamu sudah dalam hubungan ribut, marah, cemburu, itu kan vibrasi di bawah. Jangan salahkan kalau dia pergi meninggalkan kamu. Karena seolah-olah kamu tidak menerima mereka. Jadi selalu berbahagia untuk diri sendiri supaya memancing energi baik datang dalam hidupmu gitu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada King of Pentacles. Kamu santai-santai aja. Tuh, nanti berkat itu akan datang. Orang pun akan datang. Ya, bahkan makhluk-makhluk lainnya tuh akan datang mendekati kamu. Tuh, uang, makanan, kelimpahan, minuman, bahkan hewan pun nyaman bersamamu loh. Tuh, rumput-rumput semua tuh sampai di kaki-kaki juga itu ya. Nyaman kalau kamu happy. Makanya saya bilang di sini kamu harus bisa tahu dirimu, kemampuanmu, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan kenali dirimu. Terkadang kamu itu lebih ke orang lain dan tanpa mengenali dirimu. Artinya mengenali diri kayak gimana Kak Ica? Mengenali dirimu tuh dalam artian kamu tahu kelebihanmu dan tahu kekuranganmu. Tetapi ingat, kamu jangan terfokus pada kekurangan, tapi terfokuslah pada kelebihan. Karena kelebihanmu itu yang akan membuatmu sukses. Kelebihanmu itu akan membuatmu bahagia. Ya. Kalau orang pernah menyakitimu atau apa yang pernah hilang dari dirimu itu sudah hempaskan. Karena akan ada keadilan dalam dirimu kalau kamu di vibrasi atas. Di sini kan kamu saya lihat di vibrasi bawah, masih ingin membalas dendam, masih ada sakit hati, amarah, kekecewaan, takut, kesedihan dan lain-lain. Adapun manusia yang curang, menipumu, ya sudah biarin aja. Ingat ya, saya lihat di sini kan ada masalah keuangan yang mungkin kamu bantu mereka pada saat mereka butuh, dan pada saat kamu butuh mereka nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Kamu punya syukur-syukur kamu masih bisa diberikan kesehatan. Setidaknya kamu masih bisa kerja untuk bisa mendapatkan uang itu. Dan saya lihat sekarang kamu sudah lebih bangkit. Ada beberapa yang sudah dari nol, sekarang hutangnya saya lihat sudah lunas. Karena apa? Fokus pada perbaikan diri. Ya, jadi keadilan di sini, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, tetapi kalau bukan milikmu dia akan pergi. Jadi kamu harus berpikir orang-orang yang pergi itu berarti orang-orang yang tidak pantas untukmu. Contohnya ya, kalau kamu seandainya kondisinya lagi terpuruk, orang yang mau datang kebahagiaan kepada kamu ya dia pergi. Karena apa? Kamu mau menerima orang yang buruk karena kamu kondisinya terpuruk, kondisinya sedih. Nah itu kan vibrasi. Karena bicara energi, dia tidak akan nyaman bersamamu. Kenapa? Begitupun sebaliknya, kamu pribadi yang baik. Tiba-tiba ada orang yang ingin jahatin kamu, pasti dia, ataupun mungkin hanya mempermainkan kamu, pasti akan pergi. Kenapa? Karena tidak sevibrasi. Karena kamu mau menarik energi kebaikan. Nah sekarang kan kondisinya dulu, ya pada saat kamu belum sadar akan tingkat kesadaran, saya lihat di sini kamu tuh terpengaruh pada harus ini, harus itu ya, duniawi. Tapi saya lihat di sini, akhirnya kamu sadar bahwa oh ternyata harus begini toh. Makanya saya bilang, kamu itu harus bisa tahu dirimu, kenali dirimu. Harus kenali dirimu, niscaya kamu bisa mengenal Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan selalu membantumu. Kenapa? Karena kita kalau seandainya di vibrasi atas, kamu gak usah kaget kalau keajaiban-keajaiban itu akan datang kepada kamu. Kenapa? Karena kamu memanggil, kamu menarik. Bahkan yang mungkin luar daripada ekspektasimu itu akan datang. Kenapa? Karena kamu menarik. Makanya saya bilang setiap sama klien-klien saya, kamu itu harus selalu berpikir positif. Apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu biarlah diikhlaskan. Gak usah dipikir-pikir. Ataupun wah Kak Ica sekarang saya lagi kiri, saya gak punya uang. Terus gimana untuk bisa mendapatkan uang? Bersyukur dengan adanya kamu saat ini. Setidaknya kamu masih sehat, kamu action. Ya setidaknya pasti akan mendapatkan uang walaupun sedikit. Ya, jangan terpuruk bilang saya nggak ada uang, saya ini terus bingung, stres, tidak tahu harus bikin apa. Ya, kalau kamu nggak ada uang, kamu harus tenang, berdoa, bersyukur. Habis itu action. Apa yang saya harus lakukan? Entah mau apa kek, ya, mau cuci piring kek, mau cuci apa kek, ya, pasti akan ada. Karena apa? Kalau kita menabur, kita kerja, ya, tabur itu kan kerja.
pasti kita akan menuai. Sesedikit apapun pasti ada hasil, walaupun sedikit. Besar ya juga nggak apa-apa, itu bonus. Tetapi kan di sini kan kadang-kadang kita punya ekspektasi, gengsi ini, saya mau yang langsung ekspektasi jadi orang kaya, miliuner. Miliuner tuh bonus. Kalau kamu sudah tahu dirimu, kamu aja belum mengenal dirimu, bagaimana mau dikasih bonus? Ya. Jadi seperti gitu ya. Ada yang bertanya, Kak Ica bicara begini, apakah Kak Ica sudah jadi kaya? Sudah jadi ini? Saya nih sudah, artinya gini, saya dulu itu orangnya tidak percaya tarot. Ya suka dengar, tapi saya nggak percaya tarot. Tetapi pada saat saya ada kebangkitan spiritual dengan kondisi saya terpuruk, makanya saya berbagi cerita karena pengalaman saya. Saya bukan bicara, wah Kak Ica saya, dan saya tuh sampai di minus loh, mungkin hampir seperti kamu. Dan saya bangkit. Makanya saya berbagi cerita supaya kamu bisa mengikuti jejakku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Apa yang kamu punya ya akan kembali. Dan itu pun yang terjadi pada diriku. Yang pernah mereka ambil ya, dan saya lihat hampir mirip-mirip ya. Ada yang ditipu, bilang hutang sampai sekarang gak bayar-bayar. Kamu ikhlaskan, uangmu akan, kamu kerja fokus pada pencapaianmu, uangmu balik loh. Tabunganmu seperti dulu lagi. Jadi berfokus pada kesuksesan tuh. Berjuang, take off sword, berjuang, bukan lihat dari negatifnya. Ya. Tuh ya, the moon. Ingat, malam pasti ada cahaya walaupun dalam gelap. Ya, the moon kan, moon itu kan bulan, dia menerangi walaupun dalam kegelapan. Jadi masih ada harapan walaupun kamu terpuruk. Dan itu saya sudah alami juga, makanya saya berbagi sama kalian. Saya kuliah tinggi-tinggi, ya. Dulu tuh saya tuh begini ya, waktu saya masih muda, ya ini nggak tua-tua juga sih. Tapi ya bersyukur ya, saya belum 40 tahun, tetapi saya sudah terbangkit secara spiritual, dan semoga kalian menyusul, dan semoga yang 20-an tuh juga ya, supaya hidup kamu jangan sia-sia. Jadi kamu lebih sadar, lebih waras ya. Jadi sekolah tinggi-tinggi ya, terus ya saya nggak tahu bentuk semesta mau menyadarkan manusia tuh caranya kayak bagaimana. Jadi pada saat saya ini berbagi cerita ya, supaya kamu tahu tentang saya dan bagaimana untuk menaikkan vibrasi. Ya karena saya dari keluarga yang cukup ya ada lebihnya dikit. Jadi saya kuliah S1, S2 saya lulus semua, pokoknya apa yang saya inginkan tuh bisa terwujud. Ya saya nggak manja, saya juga nggak terlalu kaku ya, nggak, pokoknya sedang-sedang aja gitu, nggak terlalu dimanjakan, nggak juga terlalu di kayak seret amat, nggak ya. Pokoknya apa yang saya inginkan bisa dikasih lah orang tua selama positif ya. Jadi saya tuh nggak takut sama sekali dari segi finansial, dari segi apa ya, kalau dibilang kepercayaan diri, saya ikut bela diri ya. Waduh, ini Kak Ica berbagi cerita ya gimana ya. Tapi ya seperti gitu, saya ikut bela diri. Jadi saya tuh kayak macam sombong arogan gitu. Bukan sombong arogan gimana, tapi maksudnya kamu mau, saya nggak takut sama siapa gitu ya. Seolah-olah itu kayak macam saya tuh bisa dengan diri saya gitu ya. Ya itu makanya saya bilang kayak ya teguran semesta kan, sampai kenapa saya bisa baca tarot gitu perjalanan ya, karena saya lihat juga di sini ada Sagittarius yang akan mungkin terpanggil secara spiritual, yang mana mungkin kamu akan jadi tarot leader atau bagian psikologis ataupun apapun yang bisa membawa jiwa-jiwa, mengarahkan jiwa-jiwa untuk bertumbuh ya. Jadi seperti gitu. Dan saya kondisinya di perusahaan pada saat sudah selesai kuliah, saya di perusahaan, wah gaji saya lumayan ya. Tetapi pada saat ada teguran dari semesta, saya jatuh ya, sangat jatuh ya. Tapi nggak usah perlu saya ceritakan kenapa sampai saya jatuh. Nanti ceritanya sampai besok nggak kelar-kelar ya. Di suatu ketika saya jatuh sampai nol, sampai orang tua pun tidak bisa membantu saya. Karena kondisinya pada saat itu orang tua ibaratkan orang tua udah pensiun ya, kan orang tua saya kan PNS ya, dua-duanya PNS. Jadi ya kalau untuk segi ekonomi yang cukup lah seperti gitu.
Tapi pada saat sudah pensiun, otomatis stop karena saya sudah kerja juga, jadi saya harus mandiri. Nah di titik nol itu sampai orang tua pun sepeser pun nggak bisa bantu saya dililit hutang saya, tapi puji Tuhan saya bukan diberikan apapun, tapi keluarga support. Nah dari situ saya tahu bahwa wah ternyata pada saat saya happy, saya enjoy, ternyata apa yang saya inginkan itu bisa terwujud. Nah itu, tetapi pada saat saya down, saya malah stres cari keluar, jalan keluar yang bagaimana, tapi kenapa masalah tambah muncul? Kenapa? Karena ibaratkan saya lagi penuh dengan kecemasan. Nah ini saya baru tahu pada saat saya belajar tarot. Nah ini saya berbagi supaya kamu juga jangan terpuruk. Nah jadi dulu tuh saya bilang, wah saya dapat backingan dari ini nih, karena apa? Ternyata dan saya tuh selalu sukses, saya selalu berhasil karena apa? Vibrasi saya naik, saya nggak takut sama keuangan karena orang tua. Ini waktu masih orang tua masih kerja. Terus saya bela diri, ya saya nggak takut dengan siapapun. Saya pintar, ya waktu ya nggak pintar-pintar amat, nggak bodoh-bodoh amat, tapi saya bisa, saya kerja keras. Jadi saya tuh bisa semuanya. Tetapi di titik itu semesta mau sampaikan bahwa kamu nggak boleh seperti gini, kamu harus kayak begini, ya. Kamu jangan ada di lingkungan toksik itu, ya. Tempat kerja yang memang ada duitnya banyak tapi toksiknya banyak juga. Dan itu semesta mungkin sudah, ya mungkin saya punya hati, kita kan bicara intuisi. Hati itu suara semesta yang mana saya sudah nggak nyaman, tetapi karena duitnya, jadi mau tidak mau saya harus tetap di situ. Tetapi semesta mau mengarahkan cara untuk bagaimana kamu bisa mendapatkan duit yang baik, yang bagus tanpa tekanan, supaya hidupmu nyaman. Kamu jangan dibawa tekanan dan akhirnya malapetaka akan datang kepada dirimu. Jadi seperti gitu. Dan akhirnya tabungan saya lumayan kembali dibandingkan dulu saya investasi sana sini, orang gak jelas, banyak yang nipu, ya. Itu saya belajar dari pengalaman itu. Dan akhirnya orang-orang yang menipu itu hidupnya jauh lebih terpuruk daripada saya saat ini. Kenapa? Ya itu saya bilang, ada saat ini tuh kan tema kita keadilan. Ada keadilan dalam diri kita, yang mana menjadi milikmu akan kembali padamu. Ya, tabunganku seperti dulu lagi, hidup saya sehat, hidup saya happy, saya di lingkup keluarga yang baik. Karena apa? Tingkat kesadaran kita. Jangan sampai kamu jatuh terpuruk di bawah. Nah ini ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, keadilan itu ada. Jadi apapun yang pernah terjadi pada orang yang bikin kamu emosi, marah, biarkan aja, ya. Kamu tahu bahwa orang itu tidak selevel denganmu, gak usah urus. Gak usah kamu ada pendam rasa benci, caci maki, emosi dalam itu, kan sama saja kamu mengundang energi buruk, ya. Dan ini saya berbagi pengalaman loh. Kalau kamu ada di energi positif, ya, kamu jangan kaget kalau keajaiban itu akan datang dalam hidupmu yang tak disangka-sangka. Dan itu saya sudah buktikan. Kalau seandainya Kak Ica, saya sudah naikkan vibrasi, saya sudah memaafkan semua masa lalu dan diriku, tapi keajaiban itu tidak muncul. Kamu percaya tidak keajaiban itu ada padamu? Terkadang itu kita punya mindset tidak percaya. Bisa nggak? Ditunggu nih, kapan ya? Nggak usah ditunggu-tunggu. Ya, keajaiban itu akan datang pada saat kamu sudah mau menerima. Artinya ikhlas. Bukan ditunggu-tunggu. Kalau tunggu-tunggu kan gak ikhlas. Nah itu, ya. Jadi gak usah terlalu pusing dengan orang lain yang pernah membuatmu apapun, yang membuatmu kecewa atau apapun, ya. Hartamu yang hilang itu akan kembali kalau memang itu milikmu, ya. Kalau cinta, dia pergi, ya pergi aja. Berarti bukan yang terbaik untukmu. Kamu perbaiki dirimu supaya memanggil cinta baru yang sevibrasi dengan dirimu. Kalau seandainya dia pergi meninggalkanmu dan kamu kondisinya sekarang lagi baik, berarti dia tidak cocok. Tetapi kalau kondisinya kamu kemarin itu jahat dan dia pergi, ya berarti kan dia kondisinya baik, kamu yang jahat. Nah sekarang kondisinya kamu bertobat, kamu menjadi pribadi yang lebih baik supaya memancing energi positif yang masuk dalam dirimu untuk bisa betul-betul orang-orang itu datang mencintai kamu. Terkadang Sagittarius itu saya harus seksi, saya harus kaya, baru saya pede. Jadi terkadang mindset kamu itu yang akan memanggil orang itu datang. Karena Sagittarius itu kaya, Sagittarius itu cantik, ganteng, wah seksi. Jadi mindsetmu untuk mendapatkan cinta sejati, saya harus bisa mencintai diriku apa adanya. Ya sudah, beginilah apa adanya. Kalau dia datang berarti memang dia mencintaiku apa adanya, bukan karena fisikku, bukan karena uangku. Tapi kan terkadang begitu Sagittarius, saya harus kaya dulu, saya harus cantik dulu, pakaiannya bagus,
supaya saya kelihatan menarik. Padahal orang-orang itu yang kamu tarik itu orang-orang yang hanya mau fisikmu saja. Jadi mindsetmu itu harus dalam hati. Saya menarik orang-orang yang betul-betul mencintai saya tulus dalam hati. Itu mindset kamu. Saya harus jadi orang kaya, mindset kamu. Ya. Karena kalau kamu punya mindset sudah mau ingin menjadi, menginginkan kan berarti ingin kan? Menginginkan itu akan semesta akan memberikan sugesti kepada kamu atau pikiran alam bawah sadarmu itu akan mengarahkan kamu untuk bisa menjadi kaya, bisa menjadi sukses. Dengan cara apa? Kerja, bukan hanya duduk diam. Ini yang tadi saya bilang ya, ada action. Mana tuh? Nih. Ya, semesta sudah bilang gitu. Ya, jadi tema kita kali ini ya keadilan. Jangan takut ya untuk apapun. Selama kamu benar, jalani. Selama pikiranmu dan hatimu selaras, itu yang terbaik. Itu sudah terbaik. Ya, kalau hatimu dan pikiranmu tidak selaras, berarti ada masalah, ada kendala. Yang tadi saya bilang kan, saya kerja di perusahaan tapi uangnya oke, tapi hatiku nggak nyaman. Berarti ada masalah. Kenapa? Pikiran alam bawah sadarmu tidak nyaman. Berarti semesta mau kayaknya bukan ini, nggak ada yang ini, bukan pekerjaan yang cocok buatmu. Ini contoh. Dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang tanpa tekanan, yang lebih happy, uangnya juga sama, bahkan lebih. Kenapa? Karena dibilangnya dalam tanda kutip, saya kerja dengan hati, bukan kerja dengan tekanan. Nah ini sama seperti kamu. Kalau kamu di persimpangan jalan, ikut kata hatimu. Selama kata hatimu oke, hidupmu akan jauh lebih baik. Selama kata hatimu juga kamu masih bimbang-bimbang, ya jangan salahkan kalau banyak masalah nanti ke depannya. Kalau kamu mau mulus-mulus, hati dan pikiranmu harus seirama. Itu kata kuncinya ya. Jadi untuk keadilan, gak usah takut ya, kehidupan kamu akan jauh lebih baik selama kamu berpikiran positif, selama kamu mau kerja. Cinta kasih juga akan up ya, selama kamu juga memberi cinta kepada orang itu ya. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Gak usah terlalu berpikir untuk orang yang sudah pernah berlalu, yang menyakiti dimaafkan aja ya. Tidak usah terlalu mau bersedih berkepanjangan. Sedih boleh 1 hari 2 hari, jangan berlarut-larut ya. Yang rugi siapa? Kamu. Marah cukup 1 kali, kecewa oke, tapi sudah, habis itu maafkan. Kalau kamu mendam, yang rugi siapa? Kamu. Nah itu, jadi nggak ada untungnya kalau kita marah, emosi, kebencian dan sakit hati ataupun galau-galau, itu nggak usah. Yang rugi siapa? Kamu, bukan dia. Malah dia lebih happy. Kenapa? Karena kamu sengsara. Ya, jadi untuk bisa membuat musuh-musuhmu yang dulu pernah menjahatimu adalah kesuksesan kamu. Jadi sekarang bangkit untuk bisa lebih move on. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Maaf agak sedikit ya, saya memberikan curhat tentang diri saya ya. Semoga kamu gak bosan ya, itu pembelajaran buat kamu ya. Karena jangan sampai kamu berpikir, wah Kak Ica cuman bicara banyak. Saya ini gak bicara banyak ya, saya ini sudah mengalami. Jadi saya mau berbagi sama kalian. Dan semoga energi positif itu bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.